Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Untuk semuanya selamat pagi. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan, kemudian memiliki semangat yang tinggi untuk tentunya untuk mencari ilmu ya, mencari ilmu tambahan. Nah, dalam kesempatan kali ini, di sini perkenalkan nama saya Ida Fitrianingsih ya. Biasa dipanggil dengan Bu Ida. Saya sebagai guru matematika. Kemudian hari ini pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi program linier, khususnya adalah pada subbab membuat grafik dari persamaan linier dan menyelesaikan masalah program linier yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk khususnya ya, pertemuan ini saya bikin khusus untuk siswa kelas IPS. Jadi sebagai bentuk pembelajaran daring ya, Bu Ida membuat link, kemudian mari siswa-siswa kelas IPS 3 khususnya bisa melakukan absensi dengan komen di bawah ya, supaya Bu Ida tahu siapa saja yang sudah mengikuti pembelajaran melalui materi yang sudah Bu Ida buat. Oke? Nah, mengingat kembali untuk program linier, persamaan program linier sudah pernah diajarkan. Kemudian di sini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan program linier yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk pertidaksamaan, kemarin sebelum pertemuan Bu Ida sudah sempat memberikan tugas. Silahkan kalian bisa mencari materi, sumber materi itu bisa dari YouTube, bisa juga dari Google ya, bisa berupa PDF, bisa Word ataupun bentuk PPT dari sumber-sumber yang terpercaya tentunya. Oke. Kemudian kalian bisa rangkum atau resum dan dicocokkan materinya dengan buku paket yang sudah tersedia di perpustakaan sekolah atau yang sudah kalian pegang masing-masing buku paketnya sebagai sumber belajar, ataupun kali ini karena Bu Ida sudah akan memulai menjelaskan, jadi bisa dicocokkan dengan penjelasan Bu Ida ya untuk materi yang sudah kalian cari di Google. Nah, baik, kita mulai saja ya. Untuk materi program linier, tentunya khususnya dalam menyelesaikan masalah program linier. Nah, di sini Bu Ida akan membahas tentang grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Kita langsung ke contohnya ya supaya lebih paham. Grafik pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi pertidaksamaan itu linier ada satu variabel, ada dua variabel, ada tiga variabel ya. Nah, sekarang kita pelajari dulu nih contoh soal yang satu variabel. Satu variabel pertidaksamaan, jadi hanya memuat satu variabel.
Kemudian pertidaksamaan. Ciri dari pertidaksamaan itu terletak pada tanda hubungnya ya. Tanda hubungnya, tanda hubung pertidaksamaan itu ada yang namanya kurang dari, ya, kurang dari. Kemudian ada lagi lebih dari. Kemudian ada juga kurang dari sama dengan, dan yang satu adalah lebih dari sama dengan. Nah, nanti kita pelajari apa sih yang membedakan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Contoh, grafik pertidaksamaan linier satu variabel. Tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan dari X lebih dari sama dengan 1 ya. X lebih dari sama dengan 1. Nah, dari sini bisa diselesaikan. Yang pertama, langkah awal adalah kita membuat diagram Kartesius. Ada sumbu X, ada sumbu Y, kemudian kita kasih angka ya. 1, 2, 3, angka positif di atas, di bawah angka negatif, sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif ya. Di situ tidak isikan ada angka 1, 2, 3 yang mewakili. Kemudian, nah, soalnya adalah X lebih dari sama dengan 1, maka bisa kita kerjakan atau kita selesaikan dengan menarik garis lurus pada angka 1 di sumbu X, karena itu tertuju kepada X ya. Nilai X lebih dari sama dengan 1. Kita tarik batasannya adalah pada angka 1 sumbu X. Nah, ini garisnya. Setelah itu kita menentukan DP. DP itu daerah penyelesaian. Di manakah daerah penyelesaiannya? X lebih dari sama dengan 1. Berarti bilangannya adalah yang lebih dari 1 ada 2, 3, dan seterusnya. Maka dari sini diperoleh daerah penyelesaiannya atau disingkat dengan DP itu terletak pada sebelah kanan, yaitu 1 menuju angka 2, menuju angka 3, dan seterusnya. Nah, kemudian dari sini bisa juga Bu Ida jelaskan bahwa tanda pertidaksamaannya adalah berupa lebih dari sama dengan. Maka garis di sini menggunakan garis lurus dan tidak putus-putus garisnya, karena tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Oke, selanjutnya di sini Bu Ida akan menggambar grafik dan kita menentukan pertidaksamaannya. Sama seperti tadi, ada sumbu X, ada sumbu Y, kemudian kita isikan dengan angka-angkanya ya, angka negatif, angka positif. Kemudian setelah itu Bu Ida garis. Oke, pada angka 2 di sumbu Y. Berarti angka 2 di sumbu Y itu sebagai batasan pertama bahwa Y itu sama dengan 2 berupa garis lurus. Kemudian kita bikin lagi ya, Bu Ida bikin lagi. Di sini ada garis lurus putus-putus yang terletak pada angka negatif 1 di sumbu Y. Itu juga sebagai batasan ya, batasan dari pertidaksamaannya. Nah, dari sini selanjutnya Bu Ida kasih, sebelum Bu Ida kasih arsiran, perhatikan dulu. Garis yang pertama itu adalah garis
lurus dan tidak putus-putus, maka tanda pertidaksamaan yang memungkinkan itu bisa kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan karena garisnya tidak putus-putus. Sedangkan yang bawah yang garis melewati angka itu -1 ya, itu kan berupa garis lurus dan putus-putus. Maka tanda pertidaksamaan yang memungkinkan adalah tanda kurang dari atau lebih dari karena garisnya berupa garis putus-putus. Sekarang Bu Ida kasih arsiran. Nah, arsirannya di tengah antara angka 2 dan angka -1. Sekarang kita buat pertidaksamaannya. Garis yang pertama batasannya adalah angka 2, maka diperoleh Y2. Gini ya. Kemudian yang diarsir adalah di bawah angka 2, maka nilainya kurang dari. Dan garisnya berupa garis lurus tidak putus-putus, jadi kita tambahi kurang dari sama dengan. Ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Sekarang dari garis yang kedua diperoleh bahwa Y -1. Arsirannya kemana ini dari -1? Arsirannya ternyata ke atas ya. Ke atas, di atas -1. Maka tandanya Y itu lebih dari -1. Perlu dikasih tanda sama dengan tidak? Tidak perlu, karena di situ berupa garis lurus dan putus-putus. Maka bisa disimpulkan dari sini pertidaksamaannya kita tulis jadi satu ya, digabung jadi satu. Diperoleh penulisan seperti ini, yaitu Y kurang dari sama dengan 2 dan Y lebih dari -1. Oke. Untuk contoh nomor 2 yang kedua ya. Nah, kemudian lanjut lagi nih. Sekarang kita ke intinya. Intinya adalah menentukan model matematika dari sebuah soal cerita atau penerapan pada kehidupan sehari-hari. Dengan indikator soal cerita atau kalimat verbal diterjemahkan ke dalam kalimat matematika atau dibuat bentuk lainnya adalah pertidaksamaan. Nah, yang kedua kalimat matematika itu ditentukan daerah penyelesaiannya ya. Jadi kita akan membahas soal cerita, membuat model matematika. Setelah itu kita juga akan menghitung atau menggambar grafik dan menentukan daerah himpunan penyelesaian. Membuat model matematika, perhatikan soal berikut ini. Sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi. Terdiri atas kelas ekonomi dan VIP. Penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kg dan kelas VIP boleh membawa bagasi 5 kg. Sedangkan pesawat hanya mampu membawa bagasi 1.200 kg. Tiket kelas ekonomi memberi laba 100.000 dan kelas VIP memberi laba 200.000. Berapakah laba maksimum dari penjualan tiket pesawat tersebut? Ya. Jadi yang ditanyakan adalah laba maksimum dari penjualan tiket pesawat. Oke, berhubungan dengan bagasi, berat bagasi, kemudian dengan laba masing-masing VIP dengan ekonomi ya. Nanti kita akan menghitung laba maksimumnya. Nah, langkahnya. Pernyataan di atas dapat dibuat tabel sebagai berikut. Nah, Bu Ida siapkan tabel nih. Kenapa dibuat tabel? Untuk mempermudah dan tidak bingung dengan soal ceritanya.
kita sharing, tadi intinya adalah memiliki banyak kelas. Ada kelas ekonomi yang kita simpulkan dengan X, kemudian kelas VIP yang kita misalkan dengan Y, kemudian yang ditanyakan adalah maksimum. Oh ya, ini maksimum ini Bu Ida tulis untuk menuliskan batasannya, batasan. Nah, kemudian berhubungan dengan tempat duduk. Nah, untuk tempat duduk, tadi dikatakan bahwa kelas ekonomi dan kelas VIP hanya bisa menampung 300 kursi, ya. 300 kursi berarti batasannya adalah hanya 300 dari siapa? Dari ekonomi dan VIP. Jadi di sini tempat duduknya berupa ekonomi dimisalkan sebagai X, kemudian VIP sebagai Y, kursinya hanya bisa menampung 300. Setelah itu langkah selanjutnya bagasi. Bagasi kelas ekonomi 3 kg, kemudian bagasi kelas VIP adalah 5 kg. Nah, untuk bagasi hanya bisa menampung 1.200 kg. Dari tabel tadi bisa disimpulkan sistem persamaan linear permasalahan tersebut adalah yang pertama, X ditambah Y kurang dari sama dengan 300. Disebut pertidaksamaan 1. Kenapa menggunakan tanda kurang dari sama dengan? Karena di sini hanya bisa menampung 300, ya. Tidak lebih dari 300. Maka yang dipilih tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Kemudian pertidaksamaan kedua yaitu 3X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 1.200. Diperoleh dari ekonomi tadi 3 kilo bagasi, VIP 5 kilo bagasi, hanya bisa menampung totalnya adalah 1.200 kg. Oke, setelah itu ada batasan lain yang ditambahkan yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa ini ada X ada Y? Nah, sudah bisa dilihat dari sini logikanya semua adalah bernilai positif karena nanti yang akan kita hitung adalah laba atau nominal rupiah, ya. Maka kita menggunakan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ya kan, kalau harga kan pastinya itu bilangan positif. Kalau negatif 100 rupiah nanti gimana? Berarti hutang, ya. Jadi kita menggunakan bilangan positif lebih dari sama dengan 0. Y juga lebih dari sama dengan 0. Oke. Setelah itu kita ke contoh. Melukis daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Yang pertama, pertidaksamaannya adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 300. Kita cari titik koordinatnya. Koordinat jika X sama dengan 0, jika Y sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, ya. Jika X-nya sama dengan 0, maka diperoleh 0 ditambah Y sama dengan 300. Gini ya. Oke. Maka dari sini diperoleh Y sama dengan 300. Ya, titik atau koordinat yang pertama adalah 0,300. Titik koordinatnya terletak di mana? Nah, ini dia. Terletak 0,300 terletak pada sumbu X angka 300. Kemudian yang kedua, jika Y sama dengan 0, maka diperoleh X-nya sama dengan 300. Jika Y sama dengan 0, ya.
maka diperoleh, dari sini titik koordinatnya adalah 0,300 dan 300,0 ya. Oke, bisa Bu Ida ulangi. Beda ulangi ya, jika X-nya sama dengan 0, maka diperoleh Y sama dengan 300. Jika Y-nya sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 300. Dari sini disimpulkan titik koordinat yang pertama adalah 0,300 dan 300,0 gini ya. 0,300 berarti titik terletak di sumbu Y angka 300, ini dia. Kemudian yang kedua adalah 300,0 berarti 300 di sumbu X, ini dia. Setelah itu kita tarik garis antara titik pertama dengan titik koordinat kedua ya, berupa garis lurus. Oke. Nah, di mana daerahnya? Daerah penyelesaiannya kurang dari berarti yang diarsir itu, nah di sini ya, ini adalah daerah penyelesaian. Kurang dari, kalau kurang dari yang diarsir adalah mendekati angka 0. Nah, kalau lebih dari berarti daerahnya terletak pada atau yang menjauhi angka 0 ya. Kalau ini mendekati berarti yang di bawah garis, yang mendekati angka 0 itu adalah kurang dari sama dengan 300. Nah, kalau ke sini, kalau ini ya. Ini kan nggak ada keterangannya DP ya. Bu Ida kan nulis DP-nya di sini. Nah, kalau ini kan berarti titiknya lebih dari 300, ada 350, 400 dan seterusnya. Maka daerah himpunannya terletak di sini. Kurang dari 300, ada 100 dan lain-lain. Oke, selanjutnya dari titik koordinat kedua langkahnya sama, kita mencari titik koordinat untuk membuat grafik. Bu Ida langsung saja. Bu Ida rasa untuk mencari titik koordinat kalian sudah paham ya, itu sudah diajarkan dari dulu. Tinggal substitusi X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Dari situ diperoleh titik koordinat yang pertama adalah 0,240, titik koordinat kedua adalah 400,0. Sama dengan tadi kita tarik garis antara titik pertama dengan titik kedua. Oke, daerahnya di mana? Kurang dari, sama dengan tadi. Berarti yang diarsir adalah di bawah, yang merupakan daerah penyelesaian adalah yang di bawah garis. Ini dia, DP, daerah penyelesaian. Oke, langkah selanjutnya Bu Ida gabungkan, ada dua pertidaksamaan, kemudian kita gabungkan grafik tadi yang pertama dengan grafik yang kedua, maka diperoleh bentuk grafiknya seperti ini. Nah, dari situ ternyata ada titik potong ya, titik potong ini terletak pada angka 150,150 atau bisa juga kalian cari melalui metode eliminasi ya, eliminasi antara persamaan 1 dengan persamaan 2. Nah, dari situ daerah penyelesaiannya tadi yang mana?
di bawah garis. Daerah penyelesaian di bawah garis. Sebentar, ini ya daerah penyelesaiannya di bawah garis. Nah, ini dia. Daerah penyelesaian ada di bawah garis. Kemudian dari sini bisa kita simpulkan nih. Kita simpulkan grafiknya. Nah, seperti ini. Nah, biar lebih jelas ya. Daerah penyelesaian Bu Ida warnai dengan warna merah. Kemudian di situ bisa terlihat ada titik pojok dari daerah penyelesaian. Titik pojok yang pertama adalah ini, 300,0. Titik pojok yang kedua adalah 0,240. Dan titik pojok yang ketiga adalah 150,150. Dari situ kita akan mencari nilai optimum melalui uji titik pojok. Ini tadi 3 titiknya ya. Kemudian dari sini kita substitusikan. Kemana substitusinya? Kepada fungsi f, yaitu x ditambah 2y. Diperoleh dari mana x ditambah 2y? Tadi sudah dijelaskan di soal cerita bahwa laba yang diperoleh dari kelas ekonomi itu adalah 100.000 dan laba yang diperoleh dari kelas VIP itu adalah 200.000 ya. Maka di sini bentuk fungsinya adalah x ditambah 2y. Jadi diperkecil, tidak ditulis 100.000 dengan 200.000, tapi kita tulis dengan angka 1 dan angka 2. Oke, supaya lebih mudah atau menyederhanakan perhitungan. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan titiknya. Titik A 0,260, titik D 300,0, titik yang ketiga adalah 150,150. Substitusikan. Jika x-nya 0, maka diperoleh 0 ditambah 2 dikali 240, yaitu nilainya adalah 480. Selanjutnya juga sama. Dari sini perhitungannya diperoleh perhitungannya adalah yang terbanyak itu yang merupakan nilai maksimum ya. Kemudian yang terendah itu berarti nilai minimum. Nilai maksimumnya berapa? 480. Kita kalikan. Tadi berapa nominalnya? Kita kalikan ratus ribuan ya. Karena tadi sudah kita perkecil menjadi angka 1 dan angka 2. Sekarang kita kalikan, tambahkan nolnya. 480 ditambah nolnya 5. Jadi 48 juta. Oke, jawabannya adalah D. Semoga kalian bisa memahami penjelasan yang Bu Ida sampaikan, walaupun masih banyak kekurangan dalam hal menyampaikan ataupun dalam hal media ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah ilmu. Kalau misalkan belum paham bisa kalian tanyakan melalui via WA group ya, bisa mengirimkan voice note atau yang lainnya. Nah, kemudian sebelum kita akhiri di sini berhubung tadi sudah ada beberapa contoh, sekarang kalian Bu Ida berikan soal evaluasi supaya kalian bisa membuktikan apakah
penjelasan dari Bu Ida itu bisa kalian pahami atau tidak ya? Coba dikerjakan 2 soal di bawah ini. Nah, untuk soalnya silahkan dipahami, dibaca. Di situ tugasnya kalian hanya membuatkan model matematikanya saja, tidak perlu mencari nilai maksimum dan minimum, hanya dari soal cerita kemudian menyalin dalam bentuk model matematika atau pertidaksamaannya. Silahkan bisa dikerjakan di buku masing-masing, kemudian kalian tulis dengan tangan kalian sendiri ya, tidak perlu diketik. Kemudian setelah itu bisa difoto dan jawabannya bisa dikirim melalui Google Form nanti dengan link yang sudah Bunda berikan. Cukup sekian saja untuk pertemuan kali ini tentang program linier. Selamat belajar, jangan berhenti berusaha. Terima kasih, sukses selalu untuk kalian. Bu Ida akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.